Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Aulia Sakinah dengan NIM B1E122005. Saya dari Prodi D3 Optometri, Fakultas Teknologi Kesehatan Medis, Universitas Megariski Makassar. Dalam video ini, saya akan membuat tugas bahasa Indonesia dari dosen pengampu Ibu Runi Meirati SSM Home. Di dalam video ini saya mengambil materi tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia terdapat 4 poin. Yang pertama, sejarah perkembangan bahasa Indonesia pada zaman pra-kemerdekaan. Yang kedua, sejarah perkembangan bahasa Indonesia pada zaman pasca kemerdekaan. Yang ketiga, sejarah perkembangan EYD atau PUEBI. Yang keempat, perbedaan antara EYD dan ejaan sebelumnya. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia pada masa pra-kemerdekaan. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa penghubung antar suku di Nusantara dan sebagai bahasa yang digunakan dalam perdagangan antara pedagang dalam Nusantara maupun luar Nusantara. Dan pada saat itu, bahasa Melayu telah berfungsi sebagai yang pertama, sebagai bahasa kebudayaan, yang kedua, sebagai bahasa perhubungan, yang ketiga, sebagai bahasa perdagangan. Selanjutnya, sejarah perkembangan bahasa Indonesia pada masa pasca kemerdekaan. Pada masa ini, bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928, yang dimana para pemuda di situ berkumpul guna melaksanakan rapat dengan membuat suatu keputusan, yakni mereka mendiskusikan tentang yang pertama, mereka berikrar yang pertama, kami putra dan putri Indonesia bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ini sejarah perkembangan EYD atau PUEBI. Di dalam sejarah perkembangan EYD atau PUEBI terdapat 3 poin ejaan. Yang pertama, ejaan Van Ophuijsen, di mana ejaan Van Ophuijsen ini merupakan ejaan bahasa Melayu dengan menggunakan huruf Latin. Charles Van Ophuijsen dibantu oleh Nawawi, Sultan Mahmud, dan Muhammad Tayyib Sultan Ibrahim menyusun ejaan baru ini pada tahun 1896 dengan ciri-ciri huruf J untuk menuliskan kata-kata jang, sajang, dan sebagainya. Yang kedua adalah ejaan Sewandi. Ejaan Sewandi adalah ejaan yang huruf OE diganti dengan U pada kata-kata guru, itu, umur, dan sebagainya. Ada pula kata ulang boleh ditulis dengan angka 2 seperti kanak-kanak dan berjalan-jalan. Selanjutnya adalah yang ketiga, ejaan yang disempurnakan. Ejaan yang disempurnakan atau biasa disingkat oleh EYD adalah ejaan bahasa Indonesia yang berlaku sejak tahun 1972. Baik, selanjutnya adalah perbedaan antara EYD dan ejaan yang sebelumnya. Perbedaannya adalah tulisan DJ menjadi J, contohnya dijarak menjadi jarak. Selanjutnya tulisan OE menjadi U, contohnya omon menjadi umum. Selanjutnya Y menjadi Y, contohnya sajang menjadi sayang. Sekian, terima kasih video dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.